akan mencoba menjelaskan anatomi payudara, fisiologi laktasi, dan refleks pada bayi. Pada slide pertama, anatomi payudara. Pada gambar nomor 1, pabrik susu atau alveolus, unit terkecil yang memproduksi susu. Bagiannya terdiri dari sel aksiner, jaringan lemak sel plasma, sel otot polos, dan pembuluh darah. Gambar nomor 2 yaitu saluran susu atau ductus lactiferus. Saluran kecil untuk menyalurkan ASI dari alveolus ke sinus lactiferus atau ampula. Pada gambar nomor 3, gudang susu atau sinus lactiferus. Untuk menyimpan susu dalam payudara ibu selama menyusui sampai dikeluarkan untuk bayi. Yang keempat, jaringan lemak dan kulit. Fisiologi laktasi merupakan bagian integral dari daur produksi manusia di bawah kontrol hormon prolaktin dan oksitosin. Pada masa hamil, ukuran payudara bertambah besar 2-3 kali pada wanita normal. Ini disebabkan proliferasi sel-sel yang memproduksi ASI. Sekresi cairan tersebut karena berpengaruh hormon laktogen dan plasenta dan hormon prolaktin dari hipofise. Setelah persalinan dengan terlepasnya plasenta, kadar estrogen dan progesteron menurun, sedangkan prolaktin tetap tinggi sehingga ASI dapat disekresi. Refleks prolaktin dibentuk setelah menyusui untuk membentuk ASI berikutnya. Sedangkan refleks oksitosin bekerja sebelum atau saat menyusui untuk membuat ASI mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Vina yang telah menjelaskan tentang fisiologi laktasi. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang refleks laktasi. Baiklah, berikutnya tentang penjelasan refleks laktasi. Yang pertama yaitu ada the milk production reflex. Refleks yang timbul akibat rangsangan pada puting susu sehingga terjadi sekresi hormon prolaktin. Nah, hormon ini menyebabkan sel-sel dalam alveoli membentuk susu. Yang kedua yaitu adalah the let down reflex. Nah, refleks yang menekan air susu ke bagian depan payudara karena hormon oksitosin menyebabkan sel-sel otot di sekeliling alveoli berkontraksi. Nah, selanjutnya yaitu refleks pada seorang bayi atau penerima. Pada proses laktasi terdapat 3 macam refleks pada bayi, yaitu yang pertama, mencari puting atau rooting reflex. Bila pipi bayi disentuh, maka akan menoleh ke arah sentuhan. Bila bibir bayi yang disentuh, maka akan membuka mulut dan berusaha untuk mencari puting untuk menyusu. Nah, selanjutnya pada refleks menghisap atau suckling reflex. Pertama itu refleks terjadi karena rangsangan puting pada palatum dulum bayi bila area masuk ke dalam mulut bayi, areola dan puting tertekan gusi dan lidah dan langit-langit sehingga menekan sinus lactiferus yang berada di bawah areola. Nah, selanjutnya terjadi gerakan peristaltik yang mengalirkan ASI keluar ke dalam mulut bayi. Yang ketiga ada refleks swallowing, menghisap. Nah, ASI ini dalam mulut bayi itu menyebabkan gerakan otot menelan. Nah, selanjutnya pada menurut stadium laktasi terjadi menjadi 3, yaitu kolostrum, air susu transisi atau peralihan, dan air susu matur. Berikutnya yaitu ada kolostrum. Kolostrum tadi merupakan cairan yang pertama kali disekresi oleh kelenjar mamai. Kolostrum ini berlangsung sekitar 3-4 hari setelah ASI pertama kali keluar. Karakteristik kolostrum ini lebih kental dan berwarna kuning daripada ASI matur. Lebih banyak mengandung protein dan antibodi, kadar karbohidrat dan lemak lebih rendah daripada ASI matur. Lebih tinggi mengandung mineral terutama sodium dibandingkan ASI matur. Total energinya hanya 58 kalori per 100 ml. Bila dipanaskan akan menggumpal. Lipidnya itu lebih banyak mengandung kolesterol dan lecithin dibandingkan ASI matur. Volume 150-300 ml per 24 jam. Nah,
Kemudian kolostrum ini memiliki komposisi dan kegunaan. Komposisinya yang kayak antibodi itu melindungi terhadap infeksi dan alergi. Yang kedua, sel darah putihnya itu perlindungan terhadap infeksi. Yang ketiga, laksatif atau pencahar, membersihkan mekonium. Yang keempat, ada kayak vitamin A, berfungsi untuk mencegah berbagai infeksi dan berbagai penyakit mata. Nah, bisa dilihat pada PPT itu ada perlindungan terhadap infeksi. Yang pertama itu terinfeksi. Yang kedua, sel darah putih dalam tubuh ibu membuat perlindungan terhadap ibu. Yang ketiga, sebagian sel darah putih itu menuju payudara dan membentuk antibodi. Yang keempat, antibodi yang keluar melalui ASI sehingga melindungi bayi. Nah, kemudian ASI masa peralihan. ASI masa peralihan ini dari kolostrum yang menjadi ASI matur, dan ASI peralihan ini berlangsung dari hari keempat sampai 10 hari setelah ASI. Kadar proteinnya lebih rendah, sedangkan lemaknya lebih tinggi dibandingkan kolostrum. Volumenya lebih tinggi daripada kolostrum. Karakteristik pada ASI matur, ASI yang disekresi pada hari ke-10 atau setelah minggu ke-4 sampai ke-3 dan seterusnya, itu karakteristiknya berwarna putih dan kekuningan, tidak menggumpal jika dipanaskan, pH-nya sekitar 6,6 sampai 6,9, terdapat mikrobial faktor, kadar airnya 88 gram per 100 ml, volumenya kisaran 300 sampai 850 ml per 24 jam. Komposisi massa ini relatif konstan. Faktor-faktor yang berhubungan dengan produksi ASI. Jumlah produksi ASI tergantung besarnya cadangan lemak dan selama hamil dan diet selama menyusui. Keadaan gizi ibu semasa hamil dan semasa persalinan, keadaan emosional ibu dan inisiasi awal pemberian ASI, kapan bayi pertama kali disusui, semakin cepat semakin isapan pertama bayi, makin pula cepat dikeluarkannya ASI tersebut. Nah, 30 menit pertama itu setelah kelahiran itu bayi harus disusui. Beberapa kontroversi yang hormon itu menurunkan ASI. Posisi menyusui ini berpengaruh terhadap pengeluarannya ASI. Posisi tidak tepat akan mengakibatkan puting lecet dan akan mengakibatkan gangguan saat disusui. Ibu juga merasakan sakit saat menyusui anaknya. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya. Saya Nurul Octavian undur diri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASI pada ibu menyusui bisa berkurang apabila bayi tidak langsung disusukan oleh si ibu dan ASI tidak langsung diperas, sehingga adanya penumpukan ASI pada payudara ibu, sehingga akan menimbulkan yang namanya prolactin inhibiting factor, yaitu zat yang menghentikan pembentukan ASI. Nah, untuk meningkatkan jumlah ASI, maka si ibu hendaknya berpikir positif, berpikir dengan penuh kasih sayang terhadap si bayi. Tidak ada beban pikiran, tidak kecapean, dan istirahat penuh, sehingga produksi bayi oleh hormon akan terus berlangsung. Nah, cara menyusui yang baik dan benar yaitu pertama, sebelum menyusui hendaknya si ibu mencuci tangan terlebih dahulu sampai bersih. Lalu yang kedua yaitu sebelum menyusui bayi, kedua putih susu ibu dibersihkan dengan kapas yang telah direndam dengan air hangat. Nah, untuk menyusui bayi sebaiknya ibu dalam posisi duduk. Dan lanjut untuk bayi yang disusui secara bergantian, yaitu dari sebelah kiri lalu ke sebelah kanan atau dari sebelah kanan ke sebelah kiri sampai si bayi merasa kenyang. Nah, setelah selesai menyusui, hendaknya si ibu membersihkan mulut bayi dan tangan bayi dengan air hangat.
oleh kapas. Lalu sebelum ditidurkan, bayi hendaknya disendawakan terlebih dahulu agar oksigen bisa keluar. Lalu bila kedua payudara ini masih ada ASI, hendaknya si ibu mengeluarkan atau memompa susu terlebih dahulu. Nah, proses menyusui ini yaitu si bayi menggunakan menyusui yaitu dengan lidah yang bergerak bergelombang untuk mendorong ASI dari tempat ASI ke mulut si bayi. Faktor yang mempengaruhi pemberian ASI yaitu perubahan sosial budaya, seperti ibu yang bekerja atau kesibukan sosial lainnya. Hal ini yang membuat si ibu akan memberi ASI kepada si bayi. Lalu bisa jadi karena meniru teman atau tetangga dan orang terkemuka yang menggunakan susu botol. Yang kedua yaitu faktor psikologi. Faktor psikologi ini seperti kehilangan daya takut, kehilangan daya tarik, dan tekanan batin. Lalu faktor fisik. Nah, faktor fisik ini harus diperhatikan karena jika ibu sakit maka pemberian susu akan berkurang, produksi susu akan berkurang sehingga bayi tidak akan mendapatkan produksi ASI yang layak. Lalu kurangnya petugas kesehatan yang memberikan informasi tentang baiknya atau manfaat dalam pemberian ASI, sehingga si ibu-ibu kadang kurang memperhatikan bayinya dalam proses pemberian ASI. Nah, sebenarnya keuntungan menyusui ini sangat banyak, yaitu yang pertama air susu ibu. Nah, pada susu ibu ini merupakan makanan yang sempurna pada si bayi karena langsung diproduksi oleh si ibu. Selain itu, air susu ibu juga mudah dicerna dan digunakan secara efisien. Lalu mencegah infeksi pada si bayi dan lebih mudah atau lebih murah daripada susu formula yang biasanya. Proses menyusui. Nah, keuntungan dalam proses menyusui ini akan membantu mempererat ikatan batin dan perkembangan si bayi dan ibunya. Lalu bisa juga mencegah kehamilan dan menjaga kesehatan si ibu. Bagi keuntungan psikologisnya yaitu dalam ikatan emosi. Nah, hubungan ibu dan bayi itu lebih erat dan lebih penuh kasih sayang. Selanjutnya ibu akan merasa lebih bahagia dan bayi pun akan jarang menangis dan ibu akan berperilaku lebih pekat terhadap si bayi. Lebih jarang menyiksa si bayi. Untuk perkembangan, nah, jika si bayi diberi makan dengan ASI secara rutin akan menunjukkan uji kepintaran yang lebih baik di kemudian hari pada si bayi dibandingkan dengan susu-susu formula yang dijual-jual di luaran atau di toko. Laktasi atau menyusui memiliki dua pengertian, yaitu produksi dan pengeluaran ASI. Menyusui berarti memberi makanan pada bayi dengan menggunakan alat alamiah berupa payudara dan bahan makanan alami berupa ASI. Payudara memiliki 3 bagian utama. Yang pertama itu ada korpus atau badan, yaitu bagian yang membesar. Yang kedua areola, yaitu bagian yang kehitaman di tengah. Dan yang terakhir yaitu papila atau puting, bagian yang menonjol di puncak payudara. Secara fisiologi, laktasi dipengaruhi oleh beberapa hormon. Yang pertama, progesteron, yaitu berfungsi mempengaruhi pertumbuhan dan ukuran alveoli. Yang kedua, estrogen, berfungsi menstimulasi sistem saluran ASI untuk membesar. Yang ketiga, prolaktin, berperan dalam membesarnya alveoli dalam kehamilan. Dan yang terakhir yaitu oksitosin, yang berfungsi mengencangkan otot halus dalam rahim pada saat melahirkan sampai pasca melahirkan. Oksitosin juga mengencangkan otot halus di sekitar alveoli untuk memeras ASI menuju saluran susu. Dalam proses laktasi atau menyusui terdapat 2 refleks. Yang pertama yaitu refleks produksi susu atau prolaktin refleks. Rangsangan isapan mulut bayi pada papila mamae ke hipotalamus menekan pengeluaran faktor penghambat prolaktin, dengan demikian memungkinkan hipofisis anterior merekresi prolaktin sehingga menyebabkan sel-sel pada alveolus menghasilkan air susu.
Yang kedua yaitu refleks aliran ke bawah atau let down refleks. Rangsangan isapan mulut bayi pada papila mamae merangsang ujung saraf sensori di papila mamae. Rangsangan diteruskan ke hipotalamus dan kemudian ke hipofisis posterior, sehingga mensekresi oksitosin yang menyebabkan mioepitel sekitar alveolus berkontraksi, memeras air susu masuk ke dalam dua ductus lactiferus, dibawa ke sinus dan keluar lewat pori-pori kecil di papila mamae. Di sini saya akan menjelaskan penghambat produksi pada ASI. Yang pertama itu ada feedback inhibitor, yaitu suatu faktor lokal bila saluran ASI penuh mengirim impuls untuk mengurangi produksi. Cara mengatasi hal ini yaitu saluran dikosongkan secara teratur atau ASI eksklusif atau terjadwal. Yang kedua, stres atau rasa sakit. Dan yang ketiga itu ada penyapihan. Penyapihan itu suatu proses berhentinya masa menyusui secara berangsur atau sekaligus. Proses tersebut dapat disebabkan oleh berhentinya sang anak dari menyusu pada ibunya, atau bisa juga berhentinya sang ibu untuk menyusui anaknya, atau juga bisa keduanya terjadi dengan berbagai alasan. Beberapa faktor yang mempengaruhi produksi ASI, di antaranya yang pertama yaitu faktor makanan. Kualitas dan produksi ASI dipengaruhi oleh makanan yang ibu konsumsi. Selama masa menyusui, ibu harus mengkonsumsi makanan yang sehat, beragam dan mengandung gizi yang seimbang. Jika pola makan ibu tidak tepat dan ibu tidak mengkonsumsi makanan sehat, maka akibatnya produksi ASI akan menjadi terpengaruh. Di sini makanan yang bisa menjaga ASI agar tetap lancar yaitu salah satunya sayur katu dan sayuran yang berwarna hijau. Faktor yang kedua yaitu kondisi psikis atau emosi ibu. Keadaan psikis dan emosi ibu dapat mempengaruhi refleks pengaliran susu. Refleks ini berperan untuk mengontrol perintah, yang mana perintah tersebut dikirim oleh hipotalamus yang terdapat pada kelenjar bawah otak. Bila ibu mengalami cemas, tegang, stres, dan kebingungan, maka ASI tidak dapat turun dari alveoli ke puting. Keadaan ini biasanya akan terjadi pada awal-awal menyusui, ketika refleks pengaliran susu belum dapat berfungsi dengan sepenuhnya. Faktor selanjutnya itu ada pemakaian alat kontrasepsi. Pemakaian alat kontrasepsi ini harus diperhatikan selama masa menyusui. Pasalnya, pemakaian alat kontrasepsi yang tidak tepat dapat mempengaruhi produksi ASI. Selanjutnya, usia kehamilan saat melahirkan. Usia kehamilan dapat mempengaruhi produksi ASI. Bayi yang lahir kurang bulan atau prematur, keadaannya sangat lemah dan membuat ia kesulitan ketika menghisap payudara ibu untuk mendapatkan ASI. Sehingga keadaan ini akan menyebabkan produksi ASI menjadi lebih rendah dibandingkan dengan ibu yang melahirkan bayi normal atau cukup bulan. Faktor selanjutnya yaitu merokok dan mengkonsumsi alkohol serta obat-obatan. Merokok merupakan salah satu kebiasaan buruk yang akan menimbulkan banyak efek negatifnya, khususnya pada ibu yang menyusui. Merokok akan mempengaruhi jumlah ASI yang ibu produksi karena mengganggu hormon prolaktin dan oksitosin. Ketika merokok, maka dapat menstimulasi pelepasan hormon adrenalin, di mana pelepasan hormon adrenalin tersebut dapat menghambat pelepasan hormon oksitosin. Begitupun dengan minuman yang mengandung alkohol. Minuman ini dapat menghambat produksi ASI ibu. Faktor selanjutnya ada perawatan payudara. Perawatan payudara ini sangat penting dilakukan selama ibu hamil. Perawatan yang tepat dapat membuat produksi ASI menjadi lancar. Perawatan yang dilakukan akan merangsang payudara dan akan mempengaruhi hipofise supaya mengeluarkan hormon estrogen, progesteron, dan oksitosin dalam jumlah yang lebih banyak lagi, di mana hormon oksitosin dapat menyebabkan terjadinya kontraksi di sel lain yang berada di sekitar alveoli. Efeknya, air susu atau ASI akan turun mengalir ke puting dan akhirnya bayi dapat menghisapnya. Berapa masalah dalam menyusui itu? Yang pertama ada antenatal. Contohnya, puting susu datar atau terbenam. Selain itu, puting susu tidak lentur. Yang kedua, pasca persalinan dini. Puting susu lecet, payudara bengkak, saluran susu tersumbat, dan masitis serta abses.
Masalah menyusui pasca persalinan lanjut. Yang pertama, sindrom ASI kurang. Masalah sindrom ASI kurang diakibatkan oleh kecukupan bayi akan ASI tidak terpenuhi, sehingga bayi mengalami ketidakpuasan setelah menyusu. Diakibatkan bayi sering menangis atau rewel. Yang kedua, ibu bekerja. Ibu yang bekerja bukan menjadi alasan tidak dapat menyusui bayinya. Banyak cara yang dapat digunakan untuk mengatasi hal tersebut. Di antaranya, yang pertama, bawalah bayi Anda jika tempat kerja ibu memungkinkan. Yang kedua, menyusui sebelum berangkat bekerja. Yang ketiga, perahlah ASI sebagai persediaan di rumah